Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama silaturahim dan juga tawaful ilmi dalam rangka tawasul bil haq wa tawasul sunnah. Dan insyaallah pada kesempatan malam hari ini topik yang akan kita kaji bersama-sama terkait dengan tuntunan ibadah kurban dan permasalahannya. Tentu dalam rangka menyambut momentum Idul Adha maupun Idul Kurban, sehingga nanti ketika kita menyelenggarakan Idul Kurban ini betul-betul kita laksanakan berdasarkan ilmu, karena kita Allah di dalam Islam wonten kaidah yang berbunyi al-ilmu qabla al-qawli wal amal, dan ini pun betul-betul dipegang teguh oleh kita yang ada di Muhammadiyah, sehingga dalam kita berislam, dalam kita beribadah, semuanya harus didasari oleh ilmu. Tidak hanya sekedar ikut-ikutan, tidak hanya sekedar melanjutkan tradisi yang budaya yang sudah berkembang di masyarakat begitu saja kita jalankan, tidak, tetapi semuanya harus didasari oleh ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Jadi sebelum kita menyampaikan sesuatu, sebelum kita beribadah, sebelum kita bekerja, sebelum kita beraktivitas, semuanya harus didasari oleh ilmu. Kemudian Bapak Ibu
agar kemudian amal ibadah yang kita jalankan di dalam Islam dinilai oleh Allah sebagai amal soleh, bukan amal yang salah, dan diterima oleh Allah harus memenuhi dua syarat. Syarat ingkang pertama yang menika khulusun niat ingkang ikhlas. Jadi sebelum kita berkurban, sebelum kita sholat, sebelum kita haji, umroh, bersedekah ataupun amal ibadah yang lainnya, semuanya harus diawali dengan niat yang ikhlas. Sehingga kita sangat akrab dengan sabda Rasulullah yang berbunyi innamal a'malu binniyat. Segala amal perbuatan tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa, dan seorang itu akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang diniatkannya. Maka kita terkadang kita yang hidup di tengah-tengah masyarakat, di mana kita hidup berdampingan dengan tetangga, dengan orang banyak, omongan tetangga itu berpengaruh apa betul? Sangat. Maka kemudian kita dalam berislam itu harus punya prinsip inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi ini harus menjadi pijakan awal kita. Langkah pertama kita sebelum kita melakukan sesuatu yang perlu kita tata terlebih dahulu adalah niat kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din hunafa wa yuqimu sholata wa yu'tu zakata wa dzalika dinul qayyim. Kita enggak disuruh untuk kemudian beribadah kepada Allah, untuk sholat, untuk membayar zakat, termasuk berkurban, melainkan mukhlishina lahu din. Semua yang kita kerjakan itu harus ikhlas, yang kita harapkan hanya ridho dan pahala dari Allah. Bukan karena omongan tetangga, bukan karena omongan orang, bukan karena pamrih ingin dilihat sebagai orang yang apa dan sebagainya. Ini harus menjadi hal pertama sebelum kita melakukan amal ibadah. Nah, yang paling terpenting juga adalah mutaba'ah ittiba'ur rasul. Segala apa yang kita kerjakan harus sesuai dengan apa yang dituntunkan atau yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tentu lahir dari pemahaman kita, Bapak Ibu, bahwasanya insya Allah setiap kita yakin Islam itu agama ingkang lengkap sempurna, wonten kekuranganipun, Bapak Ibu. Nah, tentu kita yakin Islam adalah agama yang sempurna, agama yang lengkap, seluruh aspek kehidupan, dari kita bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidur kita sendiri diatur di dalam Islam. Nah, kalau kita urusan kurban pun demikian, dalam urusan sholat pun demikian, dalam urusan haji pun semuanya sudah secara detail dari A sampai Z diterapkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kalau kita sholat, kata Kanjeng Nabi dalam hadis riwayat Bukhari, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Hendaklah kita sholat sebagaimana kita melihat Kanjeng Nabi sholat. Kurban pun gitu, kalau kita ingin kurbannya sempurna, mendapatkan pahala yang lengkap, yang 100%, ya kita pun harus menyelenggarakan ibadah kurban sesuai dengan apa yang dicontohkan, yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Ini dua syarat yang harus kita perhatikan sebelum kita berkurban. Nah, Bapak Ibu, ini mengingatkan nih Bapak Ibu bahwa kita berkurban setidaknya ada dua aspek ataupun dua dimensi. Ada aspek spiritual, hablum minallah, dan ada aspek sosial, hablum minannas. Maka kenapa ibadah kurban, menyembelih hewan kurban itu disebut dengan kurban? Kan kita dengan kurban taqarrub ilallah. Bagaimana kita dengan berkurban itu sebagai wahana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, kalau misalnya pun keluaran panjenengan mempertimbangkan kebutuhan sepanjang tahun,
kita untuk menyisihkan uang 3,5 juta, 4 juta untuk kurban. Kalau apapun dan pikiran kita dunia itu berapa Bapak Ibu? Berat ya? Berat. Tapi karena sebagai bukti wujud kebaktian kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah, fasholli li rabbika wanhar, ya bismillah. Kita ikuti, kita jalankan, sami'na wa ata'na. Nah, kemudian selain aspek spiritual, hablum minallah, kita kepada Allah secara vertikal, ada hablum minannas. Jangan kemudian kita lupakan Bapak Ibu. Karena terkadang pangapunten di masyarakat nih wonten permasalahan. Niki nopo sahibul kurban nopo angsal dagingipun boten kathah. Termasuk pangapunten. Jadi kadang nanti terkait dengan kepanitiaan kita loncat-loncat lumayan untuk memancing. Kadang pangapunten, kalau di kampung Bapak Ibu, pengajian Bapak Ibu sekalian, wonten panitia kurban boten Bapak Ibu? Wonten panitia. Panitia menika angsal jatah daging kurban. Beliau-beliau ini mendapatkan jatah kurban sebagai individu masyarakat. Double. Jadi banyak terjadi. Nek orang takon. Terkadang panitia itu bapak ibu dados panitia, ibu pun kerja bakti. Ada putra-putri pun ikut, dan maka dihitung. Oh, satu keluarga dapat jatah daging kurban khusus sebagai anggota masyarakat, maka dihitung balik bapak ibu pun, putra pun. 3 misalnya sama dados panitia kurban juga dapat jatah 5 itu pun. Padahal kalau kita mengikuti putusan yang diterangkan oleh atau yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah, sebenarnya tidak ada panitia kurban secara khusus sebagaimana amil zakat yang kemudian berhak untuk mendapatkan bagian dari zakat itu. Sehingga kemudian panitia kurban adalah panitia yang membantu shahibul kurban dalam membeli, dalam menyembelih, motong-motong sampai mentasyarufkan ataupun mendistribusikan daging itu, dan semestinya didasari dengan suka rela membantu shahibul kurban, bukan sebagai panitia yang kemudian nanti orientasinya mendapatkan imbalan dalam kurban. Nah, ini harus dipahami. Sehingga masya Allah untuk shahibul kurban sendiri mendapatkan jatah daging kurban itu sunnah atau wajib Bapak Ibu bagi shahibul kurban? Sunnah. Sehingga sebenarnya kalau misalnya pun dokter jadi misalnya pun badhe sampeyan kok pengin tongseng nopo teng sate papong misalnya. Di antara kita ada yang sewaktu-waktu pengin apa, insyaallah uang ada gitu, kendaraan ada, sehingga sudah kayak bosen lah makan lagi. Sehingga mungkin merasa pun saya berkorban pun boten butuh ataupun boten perlu angsal jatah daging, udah dibagikan saja semuanya ke masyarakat. Boleh boten Bapak Ibu? Boleh ya gitu. Bahkan terkadang ini masya Allah kalau di daerah Tamanan meniko, Banguntapan meniko, daerah Jogja kota dan seterusnya, insya Allah masyarakat yang tergerak hatinya untuk menyisihkan sebagian harta mereka lalu berkurban sudah cukup banyak. Banyak saudara-saudara kita di luar sana, di daerah Kalimbawan, Gunung Poko, daerah Panggang, Gunung Kidul, daerah mana putih dulu, Cangkringan, Boyolali, Nusero, kita punya beberapa desa binaan. Temriku banyak sekali masyarakat muslim yang terkadang dalam satu padukuhan beberapa RT daging ataupun hewan kurbannya masih amat sangat
minim. Saya kalau ke Seribu, kan Donoloyo tidak sampai satu pun 9 ya. Walaupun turah-turah ya, sudah satunya didistribusikan ke daerah-daerah yang membutuhkan, yang rawan kristenisasi. Di sana, masya Allah, banyak saudara kita yang nopo menipu iman mereka itu betul-betul digoda dengan tawaran pekerjaan dan seterusnya. Nah, maka kemudian dari sini ada pertanyaan. Saya bertanya, apakah shahibul kurban itu harus mendapatkan daging dari hewan kurban yang kemudian hewan kurban itu menjadi misalnya pun satu sapi wonten 7 sahibul kurban. Nah, apakah kemudian si sahibul kurban itu harus mendapatkan daging dari sapi kelompok sapi meniko, atau boleh misalnya pun mendapatkan daging dari nopo jatah orang lain, kurban lain, hewan kurban lain? Maka kemudian diskusinya boleh, karena lagi-lagi sahibul kurban mendapatkan jatah daging kurban hukumnya adalah sunnah. Jadi tidak harus kemudian sahibul kurban mendapatkan daging dari sapinya ataupun kurbannya. Apalagi kalau misalnya pun kurbannya didistribusikan ke daerah-daerah lain, yang mana mungkin nggak menyaksikan langsung, kemudian tidak mendapatkan daging dari kurban tadi, maka boleh diambilkan dari daging kurban sapi ataupun kambing. Di sini yang ingin saya tekankan, berkurban adalah ajaran untuk kemudian kita lebih peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Tidak harus di daerah tamanan gitu. Di daerah-daerah lain yang sangat minim untuk mendapatkan daging kurban, ya perlu kemudian kita diskusikan ke sana. Dulu pas di penelitian, setiap tahunnya 9 sampai 11 sapi. Satu ataupun 2 sapi kita distribusikan di daerah Progo, di daerah Gunung Kidul, karena memang itu sudah turah-turah semua. Jadi tidak harus kemudian disembelih di lokasi TKP di tempat sahibul kurban. Betul gitu Bapak Ibu, pengingat buat pengelolaan panjenengan sebenarnya. Bapak Ibu rahimahumullah, kalau kita merujuk ke putusan dan fatwa yang telah dikeluarkan oleh Majelis Tajid dan Tajid Pimpinan Pusat Muhammadiyah terkait dengan permasalahan seputar kurban, ada sekitar 33 permasalahan Bapak Ibu. Nah, ini kalau kita bahas semuanya nggak mungkin kan satu pertemuan ya. Nah, maka mungkin akan kita pilih ya beberapa permasalahan yang seringkali diperdebatkan gitu nih di tengah-tengah masalah terkait dengan pengertian kurban. Ini kita amati mungkin langsung ke hukum kurban ya, sering juga dipertanyakan hukum kurban ya Bapak Ibu. Ada dua setidaknya ya. Ada dua pendapat terkait dengan hukum kurban itu. Untuk mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kurban hukumnya adalah wajib 1 kali dalam setiap tahun bagi muslim yang mukim di tempat ia tinggal. Ini berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad yang berbunyi, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musalla. Ada semacam kecaman dari Kanjeng Nabi, siapa di antara kita yang di tahun itu punya kelapangan rezeki, ada kelebihan rezeki yang memungkinkan, tetapi kok pelit, berat. Di situ wonten garis bawah fala yaqrabanna musalla. Udah jangan dekat-dekat dengan masjid Emek gitu. Jangan dekat-dekat dengan masjid Nurul Balad gitu. Enggak usah datang ke masjid Al-Banjari dan sebagainya. Ini suatu kecaman yang cukup tegas, sehingga dari hadis ini beliau berpendapat hukumnya adalah
sementara kita Muhammadiyah, kemudian NU, termasuk madhab lain mungkin dari madhab Syafi'i, madhab Maliki dan madhab Hambali berpendapat hukum kurban tidak sampai wajib, tapi sunnah muakkadah, sunnah yang amat sangat dianjurkan. Kalau yang mampu maka sangat dianjurkan untuk mengeluarkan kurbannya. Lalu berteman berkurban kita lewati mawon, kita langsung ke macam-macam binatang kurban mungkin. Kalau di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 34 itu jelas disebutkan bahwasanya binatang kurban yang memiliki kriteria gitu, untuk bisa dikurbankan disilahkan dengan mim bahimatil an'am, bahimatul an'am. Di Quran surah Al-Hajj ayat 34 itu tidak diterangkan secara rinci. Bahimatul an'am itu nopo kemawon, lalu diterangkan dalam satu hadis dan diistihadkan oleh para ulama bahwasanya yang dimaksud dengan bahimatul an'am adalah binatang ternak seperti kambing termasuk domba dan biri-biri, kemudian sapi termasuk kerbau dan unta. Jadi menurut Ustaz kalau membewaan sakit kurban bebek, nopo ayam gitu, asal boten, wah boten, karena bukan termasuk bahimatul an'am. Waduh Ustaz kalau mau sakit kurban perasaan gitu, nopo paling gitu, tidak boleh gitu. Memang kriteria dari kurban sudah dijelaskan adalah bahimatul an'am. Jadi tidak sembarang nopo menika hewan. Ini itu termasuk bahimatul an'am. Dan sapi termasuk kerbau, kambing termasuk domba dan biri-biri dan juga unta. Sehingga banteng, kuda gitu bukan termasuk bahimatul an'am, sehingga tidak bisa dikurbankan. Nah, kriteria binatang kurban yang kemudian boleh untuk dikurbankan setidaknya ada dua aspek yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Ada aspek fisiknya dan dilihat dari aspek umurnya. Untuk kriteria secara fisik Bapak Ibu, hewan untuk kurban hendaknya baik dan tidak cacat. Maka yang layak dan pantas disebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim bahwasanya daging apapun hewan yang boleh dikurbankan ataupun masuk kriteria fisiknya baik dan tidak cacat adalah amlahaini. Jadi yang warna putihnya lebih dominan. Kalau itu boleh tidak? Boleh. Tapi yang lebih utama adalah yang putih yang lebih dominan. Mungkin kadang ada blondeng radi nopo meniko ya ada coklatnya mungkin boleh, yang penting dicarikan kalau bisa yang amlahain yang warna putihnya lebih dominan. Para rumah sakit itu menyediakan fasilitas dokter hewan dan Masya Allah mereka volunteer seperti itu sebagai sukarelawan untuk mendatangi TKP tempat penyembelihan hewan kurban untuk mengecek kesehatan dari si hewan kurban tadi. Ini gua dari takmir ya bisa memanfaatkan ya, fasilitas ini sehingga kemudian hewan yang kita akan sembelih itu betul-betul secara kesehatan sudah terkontrol gitu ya, sehingga seseorang telah dianggap cukup berkurban dengan seekor kambing. Dan Bapak Ibu rahimahullah, ini adalah ukuran ataupun ketentuan minimum ataupun minimal. Sehingga kalau misalnya pun ada di antara Bapak Ibu yang merasa insya Allah kalau ya kurban satu sapi, asal betul Bapak Ibu boleh. Jadi satu kambing untuk satu orang itu adalah ukuran minimal. Kemudian untuk sapi ya 7 orang, ini pun untuk minimal. Kemudian untuk unta 10, ini pun minimal. Sehingga kalau misalnya pun
kita berkorban 2 kambing atau 1 orang 1 sapi itu juga boleh. Jadi ini ukuran minimal. Takut terlebih ketika mereka melihat temannya disembelih. Sehingga kalau kita berperi kehewanan maka kalau bisa panitia ya itu menyediakan tempat khusus. Misalnya pun dari hewan-hewan yang mau disembelih ditaruh di tempat mana yang kita tutup seperti itu sehingga tidak bisa melihat temannya yang sedang disembelih. Karena nanti ketika dia melihat temannya yang disembelih, apalagi saat akan ditarik diarah ke tempat mau disembelih itu dengan kasar seperti itu, si hewan itu akan mengalami stres sehingga nanti saat disembelih akan berpengaruh ke kualitas dari si daging tadi. Ternyata ada penjelasan seperti itu, sehingga diperhatikan juga saat penyembelihan untuk punten sebenarnya tidak berhak untuk mendapatkan jatah daging kurban untuk diterima sebagai panitia. Kemarin beberapa kali kita menyampaikan di pengajian ranting ataupun pengajian gimana ya Tad? Di kampung kami seperti itu ya. Kita kalau mau kembali ke putusan tadi memang harus mulai diperhatikan, mulai dilakukan dan monggo masyarakat mulai kita pahamkan, kita cerdaskan bahwa pangapunten bahwasanya ada spirit kurban itu adalah spirit sosial ya, di mana kita perlu punya kepedulian kepada saudara kita yang mungkin pangapunten untuk makan daging kurban setahun sekali aja susah seperti itu, sehingga jangan kemudian hanya sekedar pesta senang-senang tanpa mendapatkan kemaslahatan yang lebih banyak bagi lingkungan sekitar. Akikah itu kurban, Bapak Ibu. Itu kurban, kan akikah itu adalah orang tua untuk anaknya, bukan untuk diri kita sendiri. Jadi kalau memang kita belum akikah, misalkan itu udah gugur lah dari orang tua gitu ya, bukan untuk kita sendiri. Maka tidak boleh untuk disatukan. Nah, bolehkah kurban untuk orang yang sudah meninggal dunia? Saya ingin berbakti kepada kedua orang tua. Boleh ya kita meniatkan kurban untuk bapak ibu kita yang sudah meninggal dunia? Masa betul? Nah, ada beberapa pendapat sebenarnya. Kalau menurut madhab Hambali itu boleh, menurut madhab Hambali. Kemudian menurut madhab Maliki makruh. Menurut madhab Maliki makruh. Nah, kemudian menurut madhab Hanafi boleh, tetapi si ahli waris ataupun anak yang meniatkan kurban untuk orang tuanya yang sudah meninggal dunia tidak boleh mendapatkan daging, jatah daging dari kurban tadi, daging kurban tadi. Jadi sudah diserahkan kepada masyarakat seperti ini menurut madhab Hanafi. Kalau madhab Hambali boleh dan boleh mendapatkan jatah daging kurban. Nah, tapi pangapunten, kalau menurut madhab Syafi'i, dan ini yang dipegang oleh Muhammadiyah. Jadi dalam hal ini Muhammadiyah ikut madhab Syafi'i yang berpandangan bahwasanya berkurban dari anak yang diniatkan kepada orang tua yang telah meninggal dunia itu boleh asalkan si orang tua pernah memberikan wasiat. Kulo niku insyaallah tahun niku badhe kurban qadarullah sebelum masuk bulan Dzulhijjah meninggal dunia. Berarti ada wasiat dari orang tua, maka itu boleh. Atau ada betul sepertujuh bagian atau berapa jumlah daging yang untuk sohibul itu? Iya, nanti makin mendet dari jatah saya misalnya pun semestinya sohibul kurban dapat 3 kilo misalkan. Dari 3 kilo itu dipotong itu 1 kilo untuk panitia sehingga si sohib cuma dapat 2 belum menunggu. Jadi itu sudah sukarela dari si
sahibul kurban. Besarnya berapa kilonya itu tidak ada sepertujuhnya atau apa itu tidak ada ya? Sebenarnya kan misalnya pun sapi ya. Sapi itu satu sapi 7 orang. Nah, 7 orang nanti sahibul kurban kan mendapatkan bagian dari daging satu sapi menika masing-masing nanti panitia akan dimasakkan gitu ya, dari bagian daging sohib yang sudah haknya si saya berkurban mau ngasihnya berapa nggak harus berapa ukurannya, tidak ada ketentuan. Kalau dari panitia ke sohibul kurbannya itu juga tidak ada ketentuan Jumlah berapa persennya dari misalnya katakanlah kambing lah, kambing itu yang diberikan ke sohib. Diberikan baru pada daftar. Oh gitu. Gini. Jadi terpolo diambil monggo, nggak diambil awal. Iya, ini problem kan Perjuangan yang luar biasa udah gaji lebih artinya kan di sini biar memang selalu ada ya kan wajib kok karena kembali ke niat tadi gitu. betul. memang ada. Jadi Allah pun menyebutkan la yanalullahu luhumuha wala dimamuha walakin yanalu taqwa minkum. Insyaallah itu garis bawah sama Allah ingetin. Ini ada yang memang kurban hanya sekedar apa itu hasil amal. Jadi hasil atau pahala al-ajr itu dari Allah kebaikan itu tergantung dari payah gitu. Sejauh mana usaha kita dalam melakukan amal tersebut. Sehingga kalau misalkan kita tarik ke masalah kurban, tentu misalnya pun tadi kita garis bawahi satu orang satu kambing ini ketentuan minimal. Sehingga kalau misalkan mampu satu orang satu sapi gitu, bahkan 2 sapi, 1 orang 2 kambing itu tentu pahalanya akan semakin besar. Nah, lebih utama mana? Kambing ataupun sapi untuk 7 orang? Ada yang bilang, kan katanya Ustaz nanti di Siratul Mustaqim kita akan menunggangi apa namanya? Menunggangi hewan kurban itu. Sapi gua gitu. Padahal dari 7 orang itu masih istri orang juga iya. Ditunggangi dengan istri orang. Maka kemudian kalau kita kambing sendiri kan enak gitu, satu kambing untuk sendiri gitu. Ini kalau satu sapi untuk 7 orang itu kan gimana? Maka kemudian kita jangan menggunakan analogi logika dunia untuk melihat akhirat. Udah nggak masuk gitu. Logika dunia kita pakai untuk memahami akhirat udah nggak masuk. Maka kemudian terkait dengan ajar, dengan terkait dengan pahala, tentu ini hak prerogatif dari Allah. Semakin besar yang kita keluarkan, maka sebesar itu yang akan kita dapatkan. Maka Pak itu prinsipnya itu. Terkait dengan masalah ilmu qoblal qouli wal amal, bagaimana orang yang beramal tapi tanpa ilmu yang penting beramal, maka tidak masalah. Namun pripun nggih? Seperti ini. Ilmu itulah yang kemudian membimbing kita dalam beramal. Jadi misalnya pun kenapa kita sholat? Untuk siapa kita sholat? Bagaimana kita sholat? Tentu perlu ada ilmu. Sehingga kalau benar yang kita sebutkan ada hadis yang berbunyi dari riwayat Aisyah, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun ay mardudun. Yang beramal, yang beribadah
ada yang melakukan jenis tetapi ternyata apa yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, maka amal tersebut hasilnya tertolak gitu. Capek-capek melakukan perbuatan A, tapi ternyata nggak diakui sama Allah gitu. Padahal jumlah satu kelas lebih dari 7, lebih dari 1. Asal betul Bapak Ibu. Iuran kurban satu kambing untuk 20 siswa. Latihan kepada metode. Tapi kalau kita jelaskan ini bukan nggak sah kalau untuk kurban, tapi latihan kurban nggak apa-apa. Alhamdulillah terkait dengan kurban sudah kita sampaikan. Mungkin bermanfaat ibu dan ibu kita sama-sama mencerdaskan masyarakat lingkungan sekitar kita agar bagaimana beramal dengan ikhlas dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh Rasulullah SAW. Makanya kira kami beliau akan dengan surah Al-Qur'an wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Nasir Setiawan atas pencerahannya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, insya Allah nanti kita akan ulangi karena malam Rabu depan itu kan takbir ya. Karena ini Idul Adha, jadi diperbolehkan untuk takbir malamnya.